Tuh, yang sebenar-benarnya diri itu adalah Allah tuh. Karena Allah yang dikatakan sebenar-benar diri, maka dialah dikatakan sejatinya diri Bapak Ibu. Karena dia adalah sejatinya diri Bapak Ibu, maka sejatinya diri Bapak Ibu itu yang dikatakan seakmal diri. Diri yang sempurna. Itu yang Allah tuh. Siapa Allah tuh? Siapa yang sejati diri itu? Siapa yang seakmal diri? Sejati diri, seakmal diri, dan sebenar-benarnya diri yang disebut Allah itu tiada lain adalah aku. Itu yang dikatakan aku sejati. Jadi kalau Bapak Ibu kita tak paham aku yang sejati itu, tak boleh kita mengaku-aku maden-aden. Syirik hukumnya itu dah. Aku yang sejati itu tiada lain Allah itu. Kenapa aku yang sejati itu yang bernama Allah? Karena aku yang sejati itu dialah yang dikatakan diri yang awal. Dialah yang disebut diri yang akhir. Dia yang dikatakan diri yang zahir. Dan dia pula diri yang batin. Tak ada diri yang lain Bapak Ibu. Yang awal, akhir, zahir, dan batin hanya dirinya semata-mata yang ada. Karena dirinya semata-mata yang ada, maka yang aku itu, itulah aku yang sejati yang disebut diri yang ahad. Ahad. Ahad apa artinya Allah? Esa. Lihat. Ahad ini Esa. Esa itu apa tuh Allah? Satu. Satu itu apa Allah? Tunggal. Tunggal Allah. Dialah diri yang ahad, esa, satu, dan tunggal. Maksudnya tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Tak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Kalau tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya, hanya dia satu-satunya. Itu maksudnya itu. Kalau dia cuma satu-satunya, maka disitulah dia membukakan rahasia diri Bapak Ibu itu. Sebagai bentuk wujud nyatanya kesempurnaan akan wujud dirinya sendiri. Disitulah dia menjelaskan la ilaha illa anta. La ilaha illa anta. La ilaha illa huwa. La ilaha illa ana. Apa maksudnya tuh? La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan. Tak ada yang wujud, tak ada yang nyata. Melainkan yang wujud dan yang nyata itu adalah engkau. Engkau itu maksudnya bukan engkaunya kamu, tapi engkaunya aku. La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan yang wujud dan yang nyata, melainkan dia. Dia itu bukan dianya kamu, tapi dianya dia. La ilaha illah ana. Tidak ada Tuhan yang wujud dan yang nyata melainkan aku. Aku itu maksudnya bukan akunya kamu, tapi akunya aku. Nah, kalau kita jabarkan dengan bahasa yang bagus, tidak ada engkaunya Muhammad, yang ada itu engkaunya aku. Tidak ada dianya Muhammad, yang ada dianya aku. Tidak ada akunya Muhammad, yang ada akunya aku. Maka makna aku, makna dia, dan makna engkau itu tiada lain adalah Allah itu sendiri itu. Kalau Allah itu sendiri, yang hakikat daripada engkau, dia, dan aku, maka sesungguhnya siapa yang engkau, siapa yang dia.
Yang engkau, yang dia itu tiada lain bentuk lain aku. Rupanya Bapak Ibu, segala yang ada, segala yang wujud, dalam bentuk rupa berbeda, wujud yang lain, nama yang bermacam-macam, itu tiada lain bentuk lain aku. Inilah yang dikatakan Allah, wa ja'alu lahu min ibadihi juz'an, bahwa sesungguhnya dirimu itu bahagian daripada diriku. Kita ini hanyalah setetes dari sebuah lautan. Kalaulah kita ini setetes dari sebuah lautan, itu maknanya. Setetes dari sebuah lautan itu tiada lain adalah lautan itu sendiri. Kalaulah kita ini bahagian daripada diri Tuhan, maka bahagian daripada diri Tuhan itu tiada lain adalah akan nyatanya dirinya juga di situ. Payah juga Bapak Ibu mengambil pahamnya. Ada tisu, Daniel? Panik aku. Nggak ada tisu ya? Ibu-ibu ada buat tisu? Ada Pak Edi. Inilah kelebihan Pak Edi. Ini Bapak Ibu, tisu ini ya. Ini yang ahad tuh, ya. Ahad. Yang aku tuh, nih. Aku. Yang ahad, dia yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, dia yang batin. Ya, dia diri satu-satunya, tak ada diri yang lain. Ini yang ahad itu. Nih. Dia cuma satu-satunya Bapak Ibu. Ini contohnya untuk menghantarkan pemahaman Bapak Ibu. Tak ada diri yang lain. Telik di sini, tak ada diri yang lain. Kalau tak ada diri yang lain, maka yang ada ini tiada lain dirinya semata-mata. Karena dirinya semata-mata yang ada, yang awal, akhir, zahir dan batin, maka dirinya semata-mata ada itu yang dikatakan nama wujud hakiki. Wujud mutlak. Zatul bihal, zatul bahdi, Rabbul izati. Ini dia satu-satunya nih. Ya, lalu dia ingin dikenal. Nah, lihat nih. Dia ingin dikenal, ya. Karena dia ingin dikenal, maka dia mentajalikan dirinya. Dia ingin dikenal, maka dia ingin menampakkan dirinya. Dia ingin dikenal, maka dia menzahirkan dirinya. Dia ingin dikenal, maka dia ingin menyatakan dirinya. Ketika dia ingin dikenal, dia mentajalikan dirinya. Nah, lihat, mentajalikan, menampakkan, mewujudkan dirinya, menzohirkan dirinya. Lihat nih Bapak Ibu. Kayak lo sobek Pak Di. Banyak lipik-lipik tadi ya. Yang ini yang tajali dirinya. Maka tajali diri ini untuk melihat, untuk mengenal akan dirinya yang sebenarnya. Maka sobekkan ini sama nak dengan yang disobek nih. Sama nak. Kalau sama sobekkan ini dengan yang disobek ini, sobekkan ini apa namanya bagi yang disobek ini? Ini yang dikatakan bahagian itu. Bahagian dari mana? Bahagian dari yang disobek ini. Nah, itu. Kalau ini adalah bahagian daripada yang disobek, maka bahagian yang disobek ini sebenar-benarnya adalah juga diri yang disobek. Sekarang kita beri namanya. Agak tinggi channel seketek. Kalau tidak, beko tambah jubannya. Ya walah tuh jadi petu tuh Bapak Ibu. Nah, ya, lihat. Yang ini yang disebut namanya zat. Ya, zat. Yang ini disebut namanya sifat. Maka nyatanya zat, ya, maka nyatanya zat itu karena sifat. Siapa yang ingin melihat zat, siapa yang ingin mengenal zat,
maka lihatlah kepada sifat, karena sifat itulah kenyataan daripada zat. Paham tuh? Kalau kita ingin melihat zat, lihatnya kepada sifat, karena sifat inilah kenyataan zat. Kalaulah sifat ini kenyataan pada zat, patrikan ke dalam hati, maka sifat inilah yang sebenar-benarnya zat. Sifat inilah sebenar-benarnya zat. Maka kesimpulannya, yang dikatakan sifat, lihat, ini turun ke bawah nih. Yang dikatakan sifat adalah zat yang disifati. Kalaulah sifat itu adalah zat yang disifati, patrikan ke dalam diri, maka sifat itu yang sebenar-benarnya zat itu. Paham tuh? Kalau paham, kita beri namanya. Zat itu apa namanya, Daniel? Sifat itu apa namanya, Bu Ade? Muhammad. Lihat. Kalaulah zat itu namanya Allah, sifat itu namanya Muhammad, untuk mengenal, untuk menyaksikan Allah, maka pandang dan lihatlah kepada Muhammad. Karena Muhammad inilah kenyataan daripada Allah. Kalaulah Muhammad ini kenyataan daripada Allah, patrikan ke dalam hati, maka Muhammad itu yang sebenar-benarnya Allah itu sendiri. Kita turunkan ilmunya. Mana yang dikatakan Muhammad? Muhammad itu adalah Allah yang disifati. Kalaulah Muhammad itu adalah Allah yang disifati, patrikan dalam hati kita tuh, maka Muhammad itu yang sebenar-benarnya yang Allah itu sendiri. Sebutannya dua, namun hakikat dirinya satu. Itu yang ahad, itu yang esa, itu yang tunggal. Makanya la ilaha illa anta. Tidak ada engkau, melainkan engkaunya itu adalah engkaunya aku. Tidak ada dia, melainkan dianya engkau itu adalah aku. Tidak adanya akunya engkau, yang ada akunya aku. Hakikat engkau, dia, dan aku itu adalah dia. Gak ada yang lain. Ini yang esa tuh. Kalau bahasa Faedi, kalau udah esa dia, bulenya lah bisa digolongkan, pica lah bisa dilayangkan. Itu tuh. Bule itu bule, ala bisa digulingkan, digelindingan tuh. Pica ala bisa dilayangkan tuh. Itulah pandangan kita. Pandangan Bapak Ibu itu pandangan yang mesti putus. Pandangan yang putus itu maknanya jangan sampai terpandang diri yang lain selain daripada dirinya. Kalau terpandang diri yang lain selain daripada dirinya, maka itulah yang dikatakan syirik. Itu yang dikatakan najis batin. Kalau kita sudah dikatakan syirik, najis batin, maka seumur hidupnya kita telah menjadikan diri kita ini menjadi berhala bagi kita sendiri. Ini yang mesti hati-hati kita. Maka hilangkanlah kesadaran diri yang merasa diri itu kita. Hilangkan kesadaran yang merasa diri itu adalah kitanya. Hilangkan itu. Jangan adanya kitanya itu. Jangan kita merasa diri kita ini yang wujud. Jangan merasa diri kita ini yang bersifat. Yang wujud dan bersifat itu hanya dia semata-mata. Itulah diri yang mutlak itu. Diri yang mutlak, diri yang hakiki. Itu adalah aku. Aku itulah Tuhan yang bernama Allah. Maka siapa yang sudah mengenal akan rahasia diriku, akulah Tuhan yang bernama Allah. Itu maknanya la sautun wala harpun. Tak ada kata, tak ada suara yang bisa disebut. Aku tak bisa lagi disebut-sebut. Aku tak bisa lagi dijelas-jelaskan. Makanya duduknya orang yang makrifat, duduknya pada maqam diam. Jadi mengenal diri yang seperti ini, membaca dari bawah ke atas, itu namanya tarqi. Sekarang kita turunkan lagi, membacanya dari atas ke bawah. Ini yang disebut namanya dengan tanazul, membaca dari bawah ke atas. Tanazul.
yang sebenar-benarnya diri. Lihat. Yang sebenarnya diri, yang wujud mutlak, yang wujud hakiki, yang zatul hak, yang zatul bihal, yang Rabbul Izzati itu sebenarnya adalah ini dia Bapak Ibu. Yang kosong, yang tiada, yang hampa. Udah paham kita itu? Sekarang siapa sebenar-benarnya diri yang tidak bisa disebut, diri yang tidak bisa diceritakan, yang kosong, yang hampa, yang dikatakan wujud mutlak, wujud yang hakiki. Yang sebenar-benarnya wujud mutlak, wujud yang hakiki atau Rabbul Izzati itu adalah aku. Ini dia aku. Dah tahu kita siapa yang sebenar-benarnya aku. Yang sebenar-benarnya aku itu adalah Allah. Dia innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan melainkan aku. Karena tak ada diri Bapak Ibu di situ. Kalau tidak ada diri Bapak Ibu di situ, lalu siapa yang berkata tuh? Allah yang berkata. Maka kalau Allah yang berkata, Allah lah yang menjelaskan dirinya, innani anal, aku ini Tuhan. Namaku Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada yang nyata, tidak ada yang wujud. Aku yang sebenar-benar wujud dan yang nyata itu yang bernama Allah. Nah, siapa yang sebenar Allah? Yang sebenar Allah itu adalah zat. Siapa yang sebenar zat? Yang sebenar zat itu siapa? Nur Muhammad. Siapa yang sebenar Nur Muhammad? Itu adalah ruh. Itu maksudnya wa fi anfusikum afala tubsirun. Aku ini dah wujud pada dirimu. Aku ini dah zahir pada dirimu. Aku ini dah nyata pada dirimu. Aku ini sudah menjadi rahasia dirimu. Afala tubsirun. Kenapa tidak kamu pikirkan? Ada tahu kita yang Nur Muhammad itu yang ruh. Siapa sebenar-benarnya ruh? Itu yang hayat. Dah tahu kita yang hayat. Siapa sebenar-benarnya hayat? As-Sailah. Siapa Pak Ridho? Itu kan jawabannya tuh. Lah bisa Pak pulang ke rumah tuh. Yang sebenar-benar hayat. Itulah yang diri. Itu yang diri itu. Ya. Inilah jalan mengenal diri dengan jalan tanazul. Sekarang patrikanlah dia ke dalam hati. Pandang dia dengan pandangan yang putus. Bagaimana cara memandang pandangan yang putus? Yang tarki ditanazulkan, yang tanazul ditarkikan. Yang zohir dibatinkan, yang batin dizohirkan. Pandang satu wujudnya. Bahwa sesungguhnya yang zohir dan yang batin itu tiada lain adalah Tuhan yang sebenar-benarnya. Itulah maksudnya. Man aropa nafsahu faqad aropa rabbahu. Siapa yang telah mengenal dirinya, disitulah dia mengenal akan Tuhannya. Bahwa dirinya yang zahir dan yang batin, itulah diri Tuhan yang sebenar-benarnya. Maka apa yang Bapak Ibu pandang, apa yang Bapak Ibu lihat, iktikotkan ke dalam hati, itu adalah aku. Apa yang Bapak Ibu pandang, apa yang Bapak Ibu lihat, itikotkan, jazamkan dalam hati, itu adalah aku. Tak ada siapa-siapa di situ, dia semata-mata. Maka inilah yang dihantarkan oleh Allah. Walillahil masyriq wal maghrib fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Barat dan timur aku yang punya. Kemanapun kamu hadapkan wajahmu, ke barat dan ke timur, utara dan selatan, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, luar dan dalam, yang terpandang itu adalah aku.
Apa sebabnya yang terpandang itu aku? Karena yang aku itulah diri yang awal, akhir, zahir, dan batin. Kalau dia adalah diri yang awal, akhir, zahir, dan batin, maka diri yang awal, akhir, dan zahir, serta yang batin, yang disebut aku itu, bikulli syai'in muhit. Bikulli syai'in muhit. Apa arti itu? Dia sudah meliputi akan segala sesuatu. Padahal segala sesuatu itu, itulah nyatanya aku. Dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain. Maka kenalilah penyamaran Tuhan. Kenalilah tahwilnya Allah. Siapa yang telah mampu memandang penyamaran dan tahwilnya Allah, maka kemanapun dihadapkan wajahnya, maka yang terpandang juga Allah di situ. Oleh karena itu, Bapak Ibu, pertajam pandangan hati untuk memandang Allah di atas segala-galanya, supaya Bapak Ibu hidupnya tidak takicua di nantarang namanya. Le tahu takicua di nantarang? Kalau takicua di nanggalo biasanya tuh Bapak Ibu. Kenapa galo? Tapi kalau takicua di nantarang sakit wananya hati ya. Ya. Lajale ko siang malangkang, ya, angin di siang hari, anamu aja atau persuk ke lubang tuh. Itu yang takicua di nantarang tuh. Tapi kalau galo tak masuk kaki lubang tuh biasanya tuh makan gelap, tak nampak, tak ada cahaya. Ikulah siang bolong, angin malangkang, tak jauh nampak lubang sagadang tuh. Itu tuh, itulah butuh sangi itu dah. Itu yang mesti dipahami. Allah itu bikulisain itu. Sekarang Ustaz hantarkan Bapak Ibu bagaimana Bapak Ibu itu mampu memandang Allah pada segala yang ada ini. Ini Ustaz hantarkan dengan bahasa kias. Ilmu titik Bapak Ibu Ustaz ajarkan malam ini. Ilmu titik. Titik Bapak Ibu. Nih. Titik ini Bapak Ibu, lihat. Titik ini ingin dikenal. Ya. Ketika titik ini ingin dikenal siapa dirinya, maka titik itu mentajalikan dirinya. Lihat nih. Dia mentajalikan dirinya menjadi huruf A, B, C, sampai Z. Ya. Dalam pandangan zahir. Nah, ini Ustaz bertanya sama Bapak Ibu. Pak Haji Zainuddin, dalam pandangan zahir, pandang yang mana tuh Pak Haji? Ya, mata zahir kan? Dalam pandangan zahir Pak Haji, samakah huruf A dengan B, B dengan C, C sampai Z nih? Tidak. Di mana tidak samanya? Iya, dalam bentuk dan rupa. Ini lihat nih. Dalam pandangan zahir, tidak sama huruf A, B, C sampai Z itu. Kenapa? Berbeda bentuk dan rupa. Dalam pandangan hati, Pak Ji, itikot hati, samakah huruf A dengan B, B dengan C, C sampai kepada Z dalam pandang itikot hati? Di mana letak samanya? Berasal daripada titik. Ya. Sebenarnya titik itu satu atau banyak, Pak Haji? Satu. Kalaulah titik itu satu, lalu huruf A sampai Z itu apa bagi titik? Terjalinya. Bahasa lainnya Pak? Bahagian. Apa lagi? Kenyataan. Copy paste daripada dirinya. Lalu pertanyaan Ustadz kepada Bapak Ibu nih, siapa orang yang tak mampu memandang tajalinya titik yang sudah nyata pada huruf A, B, C sampai Z, maka orang itu dikatakan
Butuh sange. Tahu Pak butuh sange? Butuh sange itu benar-benar buta. Ya, butuh sangat. Butuh sange bahasa ustaznya. Siapa yang tak mampu memandang titik pada huruf A, B, C sampai Z, itu yang sebenar-benar buta. Mestinya ketika Bapak Ibu memandang A sampai Z, yang terpandang apa? Yang terpandang titik. Kenapa yang terpandang titik? Karena asalnya adalah titik. Kalaulah asalnya titik, maka patrikalah dalam hati Bapak Ibu, maka A, B sampai Z itulah sebenar-benarnya titik itu yang sebenarnya. Kias yang sebenarnya. Ini lihat kias yang sebenarnya. Yang titik itu adalah Allah. A, B, C sampai Z ini itu adalah Muhammad. Ya. Maksudnya segala yang ada, segala yang wujud, segala yang zahir, segala yang batin, yang bernama Muhammad, yang disebut sesuatu, itu sebenarnya adalah kenyataan daripada diri Allah. Itu maknanya apa? Allah itu sudah bertajalli dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain, yang disebut namanya Muhammad. Maka ketika Bapak Ibu memandang bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain yang bernama Muhammad, ketika memandang Muhammad itu dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain, maka yang terpandang itu sebenarnya adalah Allah. Maka pandanglah Allah. Lihat Allah itu pada segala yang ada, segala yang wujud. Karena segala yang ada dan segala yang wujud, itulah nyatanya Allah itu. Ini yang dihantarkan oleh orang-orang arif bilang, suhudul wahda fil kasroh. Pandang yang satu pada yang banyak. Maksudnya, pandanglah Allah yang sudah nyata, yang telah wujud pada segala yang banyak ini. Segala yang banyak ini, sekalian alam ini.